Selamat sore, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam channel Bible Study Gereja Elios Malang. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menunjukkan kasih setianya bagi kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik bagi kami. Dan saat ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapkan hati dan pemikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan pesankan kepada kami lewat firman-Mu. Hamba-Mu yang akan mengajarkan firman-Mu, urapi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu diberikan kemampuan untuk menyampaikan apa yang Tuhan pesankan kepada kami. Berbicaralah kepada kami saat ini, karena kami siap di dalam belajar kebenaran firman-Mu, dan kami boleh terapkan itu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami meletakkan jam pembelajaran firman Tuhan ini. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya membaca kepada kita bagian firman Tuhan yang menjadi bagian pembahasan kita di sore hari ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang, yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, demikian firman Tuhan kepada kita, yang menjadi tema pembahasan kita di kesempatan sore ini, yaitu menjaga iman sampai akhir. Atau lebih kita memperhatikan, yaitu setia sampai akhir. Ya. Bicara tentang kesetiaan Bapak, Ibu, dan Saudara, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat didambakan oleh setiap orang. Baik di dalam hubungan relasi kita satu dengan yang lain. Komitmen kesetiaan sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan. Di dalam dunia bekerja, antara pegawai dengan majikan atau pimpinannya, maka dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, juga namanya kesetiaan itu sangat dibutuhkan sekali. Komitmen di dalam kehubungan suami istri untuk menjaga, memelihara relasi mereka sebagai
orang yang telah dipersatukan oleh Tuhan, maka dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Dimanapun di tengah-tengah dunia ini, maka kesetiaan itu adalah sesuatu hal yang sangat diperlukan. Nah, ini kalau hubungan kita di dalam relasi kita satu dengan yang lain. Di dalam dunia kerja kita. Tapi sekarang kita bicara di dalam dunia rohani. Apakah kesetiaan itu juga sangat dipentingkan? Tentu iya. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan sangat menuntut kepada kita tentang kesetiaan. Komitmen di dalam panggilan tugas pelayanan kita. Komitmen di dalam mengikut Dia. Komitmen di dalam melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Maka senantiasa kesetiaan itu selalu ditekankan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan di kesempatan sore ini, yang menjadi sebuah nasihat yang diberikan kepada Timotius oleh Rasul Paulus dan juga kepada kita sampai hari ini. Maka ada beberapa hal penting yang kita perhatikan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam kita menjaga iman kita di tengah-tengah berbagai macam hal yang kita hadapi. Bagaimana kita memiliki komitmen yang sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Lalu apa yang perlu kita perhatikan di dalam bagian ini? Di dalam ayat pertama tadi dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ya. Di dalam ayat ini kita coba perhatikan apa yang merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba Tuhan. Secara khusus di sini adalah Timotius. Bahwa pekerjaan sebagai hamba Tuhan bukan sesuatu hal yang biasa saja. Ya. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Penting di dalam melakukan, penting di dalam komitmen pelayanan, komitmen di dalam kesetiaan. Kenapa kita perhatikan dan kenapa dikatakan di sini sangat penting itu Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau di awal daripada ayat 1 dikatakan di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi. Jadi kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa yang merupakan saksi daripada pelayanan yang dilakukan. Di dalam tanggung jawab pelayanan yang dilakukan, yaitu Allah dan Kristus. Ya. Allah dan Kristus adalah mereka yang merupakan saksi, yang melihat, mengamati, memperhatikan segala apa yang dikerjakan, segala apa yang dilakukan. Ya. Jadi ketika kita coba tanamkan dalam kehidupan kita, dalam pengertian kita, dalam komitmen kita, bahwa apa yang kita lakukan senantiasa diperhatikan oleh Tuhan, disaksikan oleh Tuhan, yaitu Allah dan Kristus, maka apakah kita bisa bermain-main dengan segala sesuatu yang kita lakukan? Tentu tidak. Kita tidak akan melakukan segala sesuatu dengan sembarangan.
dengan tidak sungguh-sungguh atau lalai dalam melakukan tugas kita. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Allah dan Kristus Yesus selalu memperhatikan apa yang kita perbuat. Ya, mengamati, melihat. Ya, makanya dikatakan di sini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Jadi ini sebenarnya bentuk komitmen yang dinyatakan oleh Rasul Paulus bahwa apa yang dilakukannya, apa yang dia kerjakannya, apa yang ia sampaikan, maka Tuhan melihat itu. Termasuk ketika ia menyampaikan pesan-pesan ini kepada Timotius. Allah melihat segala sesuatu. Termasuk motivasi, keinginan yang ada di dalam hati Rasul Paulus. Ya. Karena kesadaran itulah kemudian dia juga melihat. Bukan hanya Allah melihat segala sesuatu, tetapi juga mengingatkan bahwa pada akhirnya Allah akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita dari apa yang kita kerjakan pada hari penghakiman. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memahami, menyadari, ketika kita coba mengerti bahwa setiap pekerjaan kita, pelayanan kita, besar atau kecil, maka pada akhirnya Tuhan akan menuntut kepada kita apa yang disebut dengan pertanggungan jawab. Apakah kita melakukan segala sesuatu itu dengan kesungguhan kita? Dengan komitmen kesetiaan kita? Atau sebaliknya? Ya. Allah menuntut pertanggungjawaban kepada kita dalam segala hal yang kita lakukan. Dan karena ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius di dalam tugas pelayanannya, maka dia mengingatkan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ya, secara khusus di sini adalah hamba Tuhan. Bagaimana di dalam komitmen mereka, di dalam memenuhi panggilan Allah bagi mereka, itu bukan hal yang mudah, tetapi ini perlu dilakukan. Yang pertama dikatakan di sini, beritakanlah firman. Ya, jadi tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan yang utama adalah pemberitaan firman. Menyampaikan apa yang merupakan pesan Tuhan kepada umatnya. Menyampaikan apa yang merupakan kehendak Allah kepada jemaat, memberitakan firman. Ya, tentu di sini sekali lagi firman yang dikatakan di sini adalah benar-benar berasal daripada Tuhan. Bukan hasil pemikiran daripada manusia. Ya. Bukan cerita dongeng atau cerita khayalan daripada manusia. Tapi firman yang disampaikan oleh Tuhan. Ya, inilah tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kemudian, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Di sinilah tanggung jawab yang diberikan apa? Sebagai seorang pelayan Tuhan, maka ia harus bertekun dalam menggunakan waktu. Ya. Setiap saat ia harus bisa bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Maka disinilah
dibutuhkan apa? Kesiapan daripada seorang hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan, lebih khusus dalam memberitakan firman Allah. Nah, ini sangat ditekankan ya kepada setiap hamba Tuhan. Ya, tidak ada alasan bagi mereka untuk apa? Tidak bisa menyampaikan pesan Tuhan. Karena apa? Dikatakan di sini, baik atau tidak baik waktunya, maka ia harus selalu siap ya, dalam tugas pelayanannya. Ya. Jadi bukan hanya di dalam pemberitaan Injil atau pemberitaan firman, tetapi bagian di dalam pelayanannya. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kalau kita melihat hamba Tuhan, ya, mungkin sebagian orang berpikir bahwa ya apa sih yang dikerjakan sebagai seorang hamba Tuhan? Sebenarnya banyak. Bukan hanya memberitakan firman, tetapi ada bagian-bagian yang mungkin ya, kita tidak paham atau kita tidak begitu peduli dan tidak memperhatikan. Ya. Bagaimana seorang hamba Tuhan menggunakan waktunya di dalam doa. Bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan, ia harus siap kapanpun waktunya untuk melaksanakan tugas pelayanannya. Kadang-kadang Bapak Ibu dan Saudara tidak kenal waktu lagi, bisa tengah malam, ya. Ada panggilan pelayanan, ada panggilan untuk mendoakan seseorang, maka seorang hamba Tuhan harus benar-benar siap. Ya. Makanya dikatakan di sini, siap sedia baik atau tidak baik waktu. Jadi bukan hal yang gampang. Kalau kita mungkin bekerja di luar bidang kerohanian, maka jam kerja kita mungkin sudah tertentu Bapak Ibu dan Saudara. Kerja dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore, setelah itu kita bisa ya istirahat dan lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan, maka ia harus benar-benar siap sedia. Ya. Contoh, ya, melayani mereka yang dipanggil oleh Tuhan dalam waktu yang tidak pernah diberitahu kepada kita. Maka ia harus siap. Ya. Karena kita tidak tahu seseorang itu misalkan dipanggil oleh Tuhan kapan. Maka sebagai seorang pelayan Tuhan, ia harus siap memenuhi panggilan itu. Kalau ada yang sakit, ya, entah itu tengah malam, maka ia harus siap memberikan waktunya untuk bisa melaksanakan tugas pelayanan itu. Ya. Jadi kalau kita berpikir di sini Bapak Ibu, 24 jam itu adalah waktu yang harus ia berikan di dalam segala tugas pelayanannya. Ya. Apakah itu mudah? Tentu tidak. Karena yang dilakukannya bukan hanya bagian di dalam pelayanan kepada jemaat, ya, termasuk di dalam hal-hal yang lain, dalam keluarga dan lain sebagainya. Jadi sangat menyita begitu banyak waktu sebenarnya. Ya. Tapi itulah komitmen yang harus dilakukan. Itulah sebuah janji yang harus ditepati ketika seseorang itu menjadi pelayan Tuhan. Kemudian, sesuatu hal yang susah kadang-kadang terjadi Bapak Ibu dan Saudara bagi seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Ya. Ayat 3 bagian nomor 3 di sini adalah menyatakan apa yang salah. Menegur, ya, memberitahukan apa yang salah. Ya. Tentu ini bukan hal yang mudah juga. Karena setiap orang itu punya
karakter yang berbeda-beda. Ada yang mudah untuk menerima ketika seseorang itu diberitahukan tentang kesalahannya. Kemudian ia mau memperbaiki diri. Tapi ada juga yang sulit untuk menerima. Bahkan mungkin menolak dan merasa bahwa ia tidak melakukan hal yang dituduhkan kepadanya atau disampaikan kepadanya. Walaupun nyata-nyata bahwa ia melakukan hal yang salah. Nah, ini bukan hal yang gampang untuk menyampaikan, menyatakan yang salah. Ya. Jadi sangat berat untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Tegurlah. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajarannya. Jadi di dalam segala tanggung jawab yang dilakukan, maka dibutuhkan sikap sebagai seorang hamba Tuhan di sini, Bapak Ibu dan Saudara. Apa? Di dalam bagian ini Paulus berkata, seorang pelayan Tuhan harus penuh dengan kesabaran. Ya, dengan segala kesabaran. Seorang hamba Tuhan tidak boleh menyerah. Ya. Tidak gampang untuk putus asa. Ya. Juga tidak mudah jenuh untuk berbicara kepada mereka, menyatakan yang salah, menyatakan apa yang merupakan teguran dan nasihat yang diberikan. Kalau itu diterima atau tidak diterima, itu adalah sesuatu hal yang harus diterima dengan baik. Tapi di sini katakan apa? Lakukan itu dengan segala kesabaran. Ya. Tidak dengan kemarahan, tidak dengan keegoisan. Ya. Maka seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, ia harus mengerti setiap karakter daripada jemaat yang ia layani. Seperti apa? Ia harus bisa memahami berbagai macam aspek yang ada di dalam kehidupan jemaat. Ya. Jadi yang dituntut di sini bagaimana ia harus bisa melakukan tugasnya dengan baik, tetapi juga mendidik, menasihati. Ya, makanya di sini dengan penuh segala kesabaran. Ya. Dan bukan hanya di situ, juga bagian daripada pengajaran. Apa maksudnya? Bahwa untuk menyatakan yang salah, untuk menegur yang salah, untuk menasihati seseorang dan lain sebagainya di dalam memberitakan firman Tuhan, maka ia harus mengajarkan apa? Yaitu dasar-dasar ajaran yang baik ya, kepada umatnya. Dasar ajaran yang benar. Ya, sekali lagi firman Allah yang harus diberitakan. Dengan pengajaran ia harus menuntun mereka untuk mempercayai kebenaran dengan teguh. Ya. Dengan penuh kesabaran ia mendidik, mengajarkan mereka yang masih belum bisa memahami, itu juga diajarkan supaya bisa mengerti. Mereka yang sudah mengerti juga tetap dituntun dengan baik. Ya. Mereka yang telah memahami juga tetap akan dibimbing. Supaya apa? Semua bisa memelihara dengan penuh keteguhan kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi di sini bahwa sikap seorang pelayan Tuhan itu harus bisa menguasai dirinya di dalam segala hal.
ya, tidak lekas marah, ya, jangan cepat tersinggung, ya, tidak istilahnya bahasa sekarang itu bawa perasaan baper dan lain sebagainya, ya. Kalaupun tersakiti, ya, itu hal yang menjadi sesuatu hal yang harus diterima. Disalah mengerti itu sesuatu hal risiko daripada tanggung jawab. Dan itu harus bisa diterima dengan baik. Ya. Jadi sekali lagi di sini kita bisa melihat betapa berat tanggung jawab yang harus diemban atau dipikul sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya. Kalau jemaatnya baik-baik, nurut dan mengikuti setiap apa yang disampaikan, maka itu gampang. Tapi namanya jemaat itu Bapak Ibu dan Saudara, ya, bukan hanya satu orang, puluhan orang, ratusan orang, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan sifat yang berbeda-beda, dengan kebudayaan yang berbeda-beda, dengan keinginan yang berbeda-beda. Maka itu harus bisa diakomodir semuanya. Nah, makanya di sini dituntut apa? Ia mampu bisa mengendalikan diri dalam segala hal. Kalaupun ia harus menghadapi banyak tantangan dalam pelayan, maka ia harus bisa siap dengan penuh kesabaran dalam menanggung setiap penderitaan. Kemudian tidak lalai menjalankan kewajiban pemberitaan ini. Sekali lagi, tanggung jawab utama daripada seorang pelayan Tuhan adalah memberitakan firman Allah yang benar. Ya. Kemudian ia harus juga menyelesaikan tugas pelayanannya sampai akhir. Ya. Tidak berhenti di tengah jalan hanya karena tidak siap oleh karena tantangan-tantangan yang terjadi. Jadi ia harus benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan tugas pelayanannya sampai akhir. Sampai akhir di sini kalau misalkan organisasi menyatakan kepada dia adalah ada batas waktu, ya itulah akhir daripada sebuah pelayanannya. Tapi kalau itu harus sampai ia dipanggil oleh Tuhan, nah itulah juga adalah akhir daripada tugas pelayanannya. Ya. Tapi inilah yang harus menjadi satu komitmen Bapak Ibu. Di alumni-alumni yang sekolah teologi, ya, tidak semua pada akhirnya apa? Menjadi hamba Tuhan. Oleh karena apa? Karena mereka juga bisa tergiur dengan banyak hal di tengah-tengah dunia ini. Ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, komitmen yang sungguh-sungguh ini benar-benar harus dipikirkan dengan baik. Ya. Ia harus melakukannya itu dengan sesuatu hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Sekali lagi dikatakan tadi yang menjadi saksi itu adalah Allah. Maka itulah tanggung jawab yang perlu ia lakukan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, bahwa di dalam tugas pelayanannya, maka hal yang perlu dipahami, bahwa sadar bahwa penderitaan-penderitaan pasti akan datang ketika ia menjalankan kewajibannya dengan setia. Ya. Jadi ia harus tahu resiko. Ia harus sudah memahami itu. Ya. Ia harus siap mengalami berbagai macam yang dikatakan di sini penderitaan. Ia harus menanggung penderitaan itu dengan penuh kesabaran. Penderitaan-penderitaan ini tidak boleh membuatnya berkecil hati dalam pelayanannya. Ya. Jadi seorang pelayan Tuhan ya tidak boleh, tadi saya katakan, baper. Ya.
hanya karena situasi yang tidak menyenangkan, ya sedikit saja sudah tersinggung dan lain sebagainya. Ya, tidak demikian. Ya, ia harus bisa berbesar hati di dalam menjalankan segala tanggung jawabnya itu. Ya. Maka cara terbaik untuk menunaikan pelayanan kita adalah dengan menggenapinya. Artinya, ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ia harus benar-benar sungguh-sungguh menyelesaikan tanggung jawab pelayanannya itu sampai pada akhirnya. Ya. Kenapa ini Bapak Ibu dan Saudara dipentingkan komitmen di dalam tugas-tugas pelayanannya itu? Dan harus dilakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau konteks pada zaman itu adalah ada alasan-alasan yang harus ditekankan Paulus kepada Timotius agar Timotius sungguh-sungguh menjalankan tugasnya, yaitu banyaknya pengaruh ajaran sesat. Ya. Seperti apa pengaruh ajaran sesat itu? Dikatakan di dalam bagian ini. Ya, pengaruh ajaran sesat itu adalah orang-orang yang tidak lagi mau menerima ajaran yang sehat. Ya. Di dalam pembelajaran sebelumnya kita telah melihat, membaca bahwa mereka lebih tertarik dengan cerita dongeng, cerita takhayul, ya, cerita-cerita yang memuaskan keinginan hati mereka. Ya. Bahkan dikatakan di dalam ayat ini, karena mereka tidak lagi mau menerima ajaran sehat, maka mereka lebih senang mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Bukan memuaskan ya, hatinya yang kosong. Ya. Jiwanya yang belum terpuaskan. Tapi justru apa di sini? Hanya memuaskan keinginan telinganya. Ya. Sesuatu hal yang enak untuk dengar saja. Tapi belum tentu merasuk di dalam hati. Hanya enak untuk didengar. Belum tentu bisa mengubah kehidupan. Senang untuk sesaat. Ya. Kita diajak tertawa. Tapi apakah berita itu bisa membawa perubahan di dalam hidup kita? Belum tentu. Karena di sini mereka hanya lebih memuaskan telinga mereka, keinginan mereka. Mereka tidak lagi ingin mendengarkan tentang kebenaran. Ya. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara banyak orang jenuh misalkan ya. Kalau setiap minggu seorang pengkhotbah kemudian menyampaikan tentang dosa-dosa dan dosa terus. Rasa jenuh, bosan pasti terjadi. Kenapa? Itulah yang disampaikan terus. Namun itulah yang sebenarnya perlu diajarkan Bapak Ibu. Kenapa? Tujuan daripada pemberitaan firman adalah untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan juga mendidik kita untuk apa? Kebenaran. Ya, seperti apa yang telah kita baca di dalam minggu lalu. Bahwa firman Tuhan itu berguna untuk menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Mendidik kita menjadi orang baik. Ya, menghasilkan perbuatan baik.
Jadi sesuatu yang kita dengar, tapi masuk di dalam hati kita. Kemudian menghasilkan buah yang nyata dalam tindakan kita hari lepas hari. Jadi bukan hanya sekedar menyenangkan, memuaskan telinga kita yang sesaat. Ya. Tapi itulah fenomena yang terjadi di dalam dunia sekarang ini. Di dalam dunia yang begitu penuh dengan banyak tantangan. Ya, orang datang ke gereja seharusnya dia ingin belajar firman Tuhan. Tapi banyak justru mereka mencari sesuatu hal yang sekali lagi dikatakan di sini hanya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Ya, ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya. Jadi firman Tuhan itu hanya berita dongeng semata. Cerita bualan. Ya. Yang belum tentu kebenaran yang ada di dalamnya. Tapi sesuatu hal yang menarik. Kita tidak tahu seperti apa keadaan-keadaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi inilah yang sangat ditekankan kepada kita sebenarnya. Agar kita bertumbuh di dalam iman. Sehingga iman kita itu tetap kokoh sampai akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka sebenarnya kita perlu pengajaran-pengajaran yang benar. Pengajaran yang berdasarkan kebenaran. Itulah sebabnya di dalam apa yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius di sini, bahwa teladan yang diberikan Rasul Paulus itu menjadi satu contoh yang diikuti oleh Timotius. Bagaimana ia di dalam segala tugas pelayanannya bekerja semaksimal mungkin. Ia menyelesaikan segala tugasnya dengan baik. Maka di dalam ayat 7 dikatakan sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, di sini ada kata yang baik. Berarti ada pertandingan yang tidak baik. Yang penuh dengan kecurangan. Tapi Paulus di sini berkata, dalam gelanggang itu, ia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa kehidupan seorang Kristen, terutama seorang hamba Tuhan, adalah sebuah peperangan dan pertandingan yang harus diikuti dan dilewati. Jadi ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, diumpamakan kita sedang mengikuti sebuah pertandingan perlombaan iman. Nah, sekarang di dalam perlombaan iman itu tinggal kita dalam perlombaan itu melewatinya, mengikutinya, dan mengakhirinya dengan baik, atau sebaliknya kita gagal di dalam pertandingan tersebut. Kita tidak bertanding dengan baik, sehingga apa? Kita mudah putus asa di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Kita mudah kecewa. Hanya karena apa? Kita tidak sabar menanti jawaban daripada Tuhan dalam hidup kita. Dari setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Padahal kita mungkin telah berjuang dengan semaksimal mungkin menurut versi kita. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanannya
pertandingan iman kita, Paulus ingatkan lagi, mari kita mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Setiap kita diingatkan sampai sekarang ini dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Apakah pada akhirnya kita akan mengakhiri sebuah pertandingan itu dengan baik atau tidak? Ya. Yang menentukan itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ya. Paulus kembali berkata, bukan saja dia mengakhiri pertandingan dengan baik, tetapi juga mencapai garis akhir. Artinya dia menyelesaikan sampai garis finish tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya. Mencapai garis akhir. Artinya bahwa kematianlah yang menjadi akhir daripada pelayanannya. Sebelum kematian menjemputnya, maka ia terus berjuang menunaikan tugas panggilan pelayanannya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa Rasul Paulus ia tidak takut mati, karena nuraninya bersaksi bahwa oleh anugerah Allah ia sudah memenuhi tujuan-tujuan hidup dalam kadar tertentu. Ya. Ia telah memenuhi semua apa yang merupakan tujuan panggilan hidupnya. Ya. Ia telah mencapai garis akhir. Ya. Ujung daripada sebuah pertandingan. Jadi kita melihat di sini bahwa yang diharapkan kepada kita Bapak Ibu, yaitu tetap setia. Kita tidak boleh mundur di tengah jalan. Kita tidak boleh kemudian lemah atau berputus asa. Kita tahu bahwa di dalam kesetiaan itu kita tentu tidak mengandalkan kekuatan kita. Tetapi kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Tidak mudah di dalam sebuah pertandingan itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus ingatkan, dalam gelanggang pertandingan itu ia boleh mencapai garis akhir, tetapi juga ia memelihara iman. Berpegang teguh pada iman yang benar. Walaupun ada banyak rintangan, godaan, cobaan, ya, intimidasi dan lain sebagainya, tapi ia tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah ia terima. Artinya apa? Ia tidak berpaling daripada Kristus. Ia tetap percaya kepada Kristus sampai pada akhirnya. Ia tetap bertahan dalam imannya kepada Kristus. Ya. Jadi itulah memelihara iman, menjaga iman. Ya. Dalam pengajarannya pun ia tidak pernah berkhianat tentang apa yang telah ia terima daripada Kristus, atau mengaburkan ya, pengajaran-pengajaran Injil yang ia terima ya, untuk kepentingannya sendiri. Tidak. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, di dalam hal ini satu tantangan penting yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, bagaimana kita terus berjuang dalam iman. Jangan mengaburkan iman kita oleh karena segala sesuatu yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Tapi Paulus bisa memberikan contoh kepada kita. Ia bertahan dan setia di dalam imannya sampai mati. Tentu apa yang menjadi fokus Paulus di sini? Kenapa ia sampai bisa berbuat begitu? Ya, di ayat 8.
sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Komitmen Paulus di dalam imannya, di dalam kesetiaannya, di dalam menjaga imannya sampai akhir. Hal ini dikarenakan ia memiliki pengharapan yang akan ia capai ke depan, yang tidak pernah pudar, yaitu janji keselamatan. Lebih-lebih untuk mendapatkan mahkota yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada dia. Setiap kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, akan dimahkotai oleh Tuhan di dalam perjuangan iman kita, di dalam memelihara iman kita. Ada yang diberikan mahkota kebenaran, ada yang diberikan mahkota kehidupan, ada yang diberikan mahkota kemegahan, ada yang diberikan mahkota kemuliaan. Tentu ini hanya didapatkan oleh mereka yang melakukan pertandingan iman dengan baik, mencapai garis akhir, dan tetap setia memelihara iman mereka di dalam Kristus. Pengharapan yang akan datang kita dapatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari di dalam setiap pertandingan iman kita, di dalam segala keadaan-keadaan yang kita hadapi, diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita, marilah kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik, dengan benar, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita dipercayakan sebagai seorang pelayan Tuhan, maka lakukanlah tugas pelayanan itu. Jangan kendor. Apapun risiko yang dihadapi, tantangan yang dihadapi, ingat bahwa Tuhan yang memanggil kita, maka Tuhan juga akan menyertai dan memimpin kehidupan kita. Ia tidak akan pernah tinggalkan kita. Ia akan memberikan kepada kita untuk melewati setiap tantangan-tantangan itu. Tunaikanlah tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Amin untuk pembelajaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh belajar sebagian daripada firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah itu menjadi kekuatan kami dalam segala tugas pelayanan kami, sehingga kami mampu memelihara iman kami dengan penuh kesetiaan kepadamu. Walaupun ada banyak rintangan, tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup. Kami meletakkan kehidupan kami selanjutnya. Pimpin kami dalam menjaga komitmen kesetiaan kami kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.